aktivitas online yang terkait dengan satu layanan tertentu, lebih baik diberikan atau diarahkan ke layanan apa sih dan seterusnya. Kemudian juga personalized ad dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, kemudian juga dewasa ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Misalkan saja di universitas, katakanlah di Undiksa, kita sudah mulai memanfaatkan data ini untuk benar-benar sebagai dasar pengambilan keputusan gitu. Jadi misalkan saja ya misalkan ada sejumlah mahasiswa bermasalah misalkan gitu ya. Seberapa banyak sih? Kalau banyak harus diapakan dan seterusnya, aku diarahkan kemana, mahasiswa yang dengan masalah seperti ini harus diarahkan kemana. Nah, ini sudah mulai kita kembangkan lebih lanjut gitu ya. Kemudian ya tidak lepas juga ya pasti untuk penelitian ya. Beberapa beberapa penelitian ini benar saat ini bahkan sudah sangat besar manfaat atau penggunaan data ini untuk menemukan entah keilmuan yang baru, kemudian pengembangan teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa ini sudah relatif umum gitu ya, tapi ada beberapa hal mungkin yang harus dicermati lebih jauh gitu. Kenapa? Karena permasalahan terutama di Indonesia gitu ya. Data pribadi ini masih ya katakanlah kerahasiaannya masih relatif tidak terlalu diperhatikan secara detail gitu ya, secara seksama gitu ya. Kenapa? Karena kalau katakanlah kita browsing gitu di Google, kalau Anda lihat di layar gitu ya, saya search saja KTP gitu. Berapa banyak sih gambar KTP yang bisa muncul di sana dengan detail-detailnya gitu. Nah, ini relatif mungkin zaman sekarang gitu, ingin eksisnya ini benar-benar sedikit mengesampingkan logisnya gitu ya kalau saya lihat. Jadi saya ingin tahu, saya ingin menunjukkan ini loh KTP saya baru, apalagi yang masih remaja gitu ya, baru menerima KTP atau kartu apapun yang relatif bergengsi dalam tanda petik itu diumumkan. Kemudian juga tiket pesawat. Saya ingin menunjukkan saya lagi jalan-jalan nih mau ke Bangkok misalkan zaman tempo hari. Kemudian semuanya difoto gitu ya. Nah, ini kurang bagus. Kenapa? Karena dari data itu orang bisa menggunakan atau menyalahgunakan bagian-bagian tertentu di sana. Karena kalau Anda tunjukkan kode penerbangan kemudian nama akhir Anda, saya bisa batalkan pemesanan tiket gitu ya. Nah, ini yang bisa membahayakan Anda, merepotkan Anda di kemudian hari gitu ya. Nah, beberapa hal yang jadi masalah sebenarnya adalah pemahaman standar terkait apa sih data pribadi ini, apa kepentingannya, kemudian apa kegunaannya, kemudian permasalahannya di mana dan lain sebagainya. Standar dalam tanda petik ya, bahwa kita sudah harus sepakat dulu bahwa ini penting nggak sih gitu. Kemudian pentingnya kenapa, tidak pentingnya kenapa dan seterusnya. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah banyak dalam teman saya sempat diskusi kemarin, itu kan propaganda dari korporasi gitu yang mengharapkan Anda tidak aware terhadap penggunaan data pribadi khususnya gitu ya. Nah, itu yang agak kurang bagus ke depannya. Jadi kebiasaan untuk menyepelekan juga bisa jadi permasalahan serius ke depannya gitu ya. Tapi sekali lagi tetap dalam tatanan kita aware, tapi tidak pada tatanan kita paranoid, walaupun paranoid itu pun hak Anda gitu ya. Oke. Juga kemudian harus jelas siapa sebenarnya pemilik data gitu ya. Ketika data itu sudah direkam, nah ini harus diperjelas lagi ini, kepemilikan data ini harusnya seperti apa, pengolahan data ini seperti apa, kemudian apa hak orang yang terkait langsung dengan data tersebut melakukan action-nya. Misalkan saja kalau GDPR, kenapa GDPR keluar? Kalau sebelumnya itu adalah EUDPD ya, European Union Data Protection Directive, itu keluarnya tahun 95. Sudah jelas itu menjawab tantangan pada era
era tersebut gitu ya. Era tersebut dalam artian kita belum banyak online, kita belum banyak memanfaatkan data personal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sementara kemudian berkembang, kita sudah mulai banyak menggunakan apa namanya sosial media, kemudian kita online dan lain sebagainya, kita ngeksis banyak sudah pasti dengan apa namanya sharing-sharing dengan menekan satu tombol saja gitu ya. Nah, kemudian apa namanya ketika sudah terekam, permasalahan berikutnya muncul begini. Kemudian data itu tersimpan, saya punya kontrol enggak? Gitu. Misalkan saya mempunyai akun katakanlah Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ketika saya upload, saya punya kontrol enggak terhadap data yang sudah saya upload tersebut. Nah, ini yang seharusnya diatur oleh regulasi. Regulasi itu lebih ke arah mengatur bagaimana orangnya itu beraktivitas, gitu ya. Nah, kemudian kalau di GDPR sudah jelas, salah satu poin yang beberapa poin yang dikedepankan adalah kontrol orang terhadap data yang di-upload, gitu. Jadi misalkan saja ada di sana hak untuk meminta data. Gitu ya. Kalau di Facebook saya lihat masih ada untuk semua pengguna. Kemudian hak untuk meminta dihapus, gitu ya. Jadi saya sudah nggak perlu layanan Anda lagi. Saya ingin hapus di sana semua data saya yang saya upload, gitu ya. Nah, ini tidak bisa apa namanya tidak bisa dilaksanakan bila tidak ada regulasi yang mengikat, gitu. Nah, misalkan saja ada perusahaan yang niat nih, dia bikin apa namanya pengambilan data sesuai dengan regulasi yang ada di negara tersebut. Misalkan di Uni Eropa ya sudah dia mengikuti GDPR. Kalau kemudian di negara yang tanpa regulasi, nah dia buka saja gitu. Jadi ketika ada yang request, saya minta data saya, oh enggak bisa. Orang apa namanya regulasinya tidak mengatur itu gitu. Kemudian saya ingin delete, oh, regulasi Anda tidak mengatur itu dan lain sebagainya. Nah, ini banyak hal yang harus dipikirkan dalam pembuatan regulasi ya. Saya bukan ahli hukum, jadi apa namanya saya tidak akan berkomentar terlalu jauh ke sana gitu. Cuman saya sekali lagi pernah sedikit ngintip-ngintip gitu di dalamnya, ngompok-ngompok lihat ternyata begini. Kemudian saya hubungkan dengan riset saya saat itu adalah apa namanya pengamanan data pada data medis, citra medis khususnya yang berekstensi berformat tertentu gitu ya. Kemudian kebiasaan juga kurang bagus ya. Tadi saya sudah sampaikan kebiasaan menyepelekan gitu. Kebiasaan menyepelekan. Bukan berarti kita harus paranoid, tapi kita tetap harus aware bahwa ini adalah milik kita. Kenapa Anda buang-buang seenak jidatnya gitu ya. Itu hak Anda gitu. Tapi ketika ada masalah ya jangan protes kan gitu jadinya ya. Nah, kemudian masalah berikutnya yang sering kita temui adalah masalah pencurian data sudah pasti. Ya, ada beberapa hal yang terkait dengan pencurian data, itu yang secara fisik, ya ini benar-benar apa namanya bersumber pada human error gitu ya. Human error dalam artian kelalaian dia untuk menjaga perangkatnya. Misalkan saja kehilangan apa namanya flash disk, dokumen penting dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu secara fisik. Jadi dengan meninggalkan perangkat dengan akses terbuka atau dekat dengan perangkat ini kadang-kadang juga menjadi kelemahan kita gitu ya. Oh, kita tinggal sebentar aja lah kita pergi gitu. Kemudian perangkat kita hilang atau data kita bisa di copy dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kredensial, apa namanya data penting, data sensitifnya di copy dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dicermati kembali gitu ya. Kita harus berhati-hati. Sekali lagi tidak paranoid, tidak harus ke komputer kita gembok dan lain sebagainya, kita rantai gitu ya. Entah. Tapi paling tidak apa namanya pengamanan berlapis itu bisa dilakukan. Nah, kemudian permasalahan pencurian data ini kecenderungannya memanfaatkan kelemahan dasar dalam praktiknya manusia, di mana emosi ini banyak terlibat biasanya. Ya, misalkan saja dengan penyalahgunaan wewenang, gitu ya. Kemudian ini memanfaatkan human error, kemudian juga dengan phishing, kemudian social engineering juga bisa dimanfaatkan, gitu ya. Jadi terutama phishing atau penipuan lah kita
kita sebutkan secara umum. Penipuan ini sering terjadi dengan memanfaatkan kelemahan kita, gitu ya. Apa namanya, dengan iming-iming zaman dulu gitu, dengan iming-iming duit yang banyak dan gampang. Nah, ini akan banyak orang tertipu masih gitu ya. Saat ini pun masih gitu ya. Jangan bilang oh era seperti saat ini gimana sih kok masih banyak orang tertipu. Ya namanya kondisi sosial ekonomi ini sangat berpengaruh sudah pasti gitu ya. Cuman sekali lagi kewajiban kita adalah mengedukasi diri dan juga mengedukasi orang lain sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemana pencurian data ini berujung ya, ini nanti mungkin kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada malware, ini banyak apa namanya, banyak juga menginfeksi gitu ya, dari virus, worm, trojan, ransomware sampai spyware gitu ya, dengan kriterianya sendiri-sendiri kan gitu. Ini biasanya banyak muncul karena kita terlalu abai gitu ya terhadap beberapa katakanlah ketika menginstal sesuatu gitu, kita agak abai terhadap term and condition di sana gitu ya. Memang untuk beberapa apa namanya instalasi terhadap software ataupun aplikasi tertentu kita tidak akan baca sekian puluh halaman itu gitu ya. Kita akan kesulitan membaca sekian puluh halaman itu. Kalau ada yang niat ya saya acungi jempol gitu ya. Tapi sekali lagi benar-benar kesulitan, bahkan untuk orang yang bergerak di bidang hukum pun perlu waktu mungkin seminggu untuk baca sekian term and condition. Nah, kalau kita beli perangkatnya sekarang, seminggu lagi kita baru instalasi, itu pun kalau kita setuju ya juga kan gitu ya. Hanya saja kan sekali lagi regulasi dia yang membatasi. Ini tidak boleh seharusnya dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Aplikasi-aplikasi bawaan luar ini kadang-kadang berbahaya, yaitu tadi. Ada pernah mencermati enggak? Kalau misalkan saya install satu aplikasi, ini hubungannya dengan bloatware biasanya. Aplikasi sertaan yang relatif mengganggu gitu ya. Sorry. Ya, jadi ketika kita menginstal ada di sana kotak yang tercentang gitu bahwa Anda setuju untuk menginstal aplikasi lain lagi. Nah, ini hal-hal ini yang kadang-kadang apa namanya dimanfaatkan sedemikian rupa gitu sehingga kita tidak aware bahwa ada aplikasi lain yang diinstalkan dari sana. Kemudian juga kita banyak mungkin pengaruhnya terhadap harga gitu ya. Misalkan saja software A gitu, harganya subscription, sekarang banyak kan subscription gitu ya. Jadi bayarnya per bulan gitu dan relatif mahal untuk ukuran orang Indonesia. Udah saya cari crack-nya saja. Cari crack itu pun harus aware sedikit gitu ya. Kenapa? Karena bisa ketinggian dan lain sebagainya itu crack-nya itu sudah ditumpangi dengan versi crack-nya itu sudah ditumpangi dengan kode-kode yang malicious gitu, yang tidak seharusnya ada di sana untuk menimbulkan permasalahan. Jadi agak hati-hati untuk ya apa namanya yang doyan cracking gitu ya, ini berbahaya gitu ya. Yang doyan aplikasi-aplikasi crack-crackan gitu kalau istilah Indonesianya ya. Nah, kemudian ya sudah tentu paling besar sekarang untuk permasalahan pencurian data itu melalui cracking atau criminal hacking. Saya masih membedakan hacking dengan cracking ya. Kalau hacking saya masih berpikir, masih berasumsi bahwa itu berawal dari curiosity, lebih pada curiosity. Sementara kalau cracking sudah urusannya duit atau keuntungan gitu ya. Oke, lepas dari itu cracking ini banyak dilakukan dewasa ini gitu, banyak mengincar institusi-institusi besar terutama yang apa namanya yang punya data gitu, yang punya data sehingga bisa diambil kemudian saya manfaatkan gitu. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya dari beberapa penelitian gitu ya. Dari beberapa penelitian salah satunya ini saya catat Jiang and Bai gitu ya. Bahwa ini dia penelitian di institusi kesehatan bahwa dari sekian banyak data yang bocor
antara tahun 2009 sampai 2017 yang berimbas pada sekitar 164 juta pasien, itu mengindikasikan bahwa lebih dari setengahnya adalah tidak dari eksternal. Nah, ini yang sebenarnya menjadi poin penting gitu ya. Bahwa kelalaian manusia ini justru malah lebih besar peluangnya untuk ya mengakibatkan data itu bisa dicuri gitu ya. Terjadinya hacking juga salah satunya kelalaian kita gitu, misalkan tidak melakukan setting password dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa dicermati lebih jauh terkait permasalahannya. Nah, kemudian dari permasalahan itu apa sih yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya sudah pasti kejahatan dunia maya gitu ya. Kejahatan dunia maya banyak hal yang bisa dilakukan di sana gitu ya. Mulai dari yang dalam tanda hanya gitu ya. Perundungan dunia maya atau cyberbullying sampai dengan cyber kriminal gitu. Nah, ini bisa berawal dari data pribadi sebenarnya gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah ramenya adalah pencurian identitas. Dengan saya memperoleh nama Anda, alamat Anda, nomor telepon Anda, mungkin verifikasi beberapa institusi adalah nama orang tua Anda, kemudian dan lain sebagainya. Saya bisa menelpon customer service dari satu layanan tertentu dan mengaku bahwa saya adalah Anda gitu. Ya, dengan data yang saya miliki gitu. Kemudian juga sudah pasti ini berimbas pada hal-hal penting lainnya. Kenapa? Karena misalkan saya bisa kasusnya tempo hari. Orang mengaku bahwa saya adalah misalkan Anda gitu. Kemudian saya ganti nih, saya mengakunya saya kehilangan kartu atau rusak nih kartu saya gitu ya. Kartu HP saya gitu. Nah, kemudian saya bisa berikan nomor saya dan lain sebagainya, identitas saya. Kemudian misalkan kemarin kasusnya adalah verifikasinya yang lemah, maka dengan sangat mudah saya bisa mendapatkan SIM card baru gitu, SIM card baru dengan nomor Anda. Nah, itu saya gunakan sekarang untuk registrasi dan lain sebagainya, informasi akan masuk dan teman-teman walaupun sekali lagi masih memerlukan banyak langkah gitu ya. Cuman ketika data itu sudah bisa diambil dari dalam, nah ini akan sangat mudah. Kemarin kan permasalahannya itu. Jadi data individu yang ada di server itu sudah diperoleh, kemudian SIM card-nya diambil, ya sangat dengan mudah saya bisa menggunakan data Anda untuk misalkan saat itu melakukan pencucian uang gitu ya. Saya beli dengan akun Anda, kemudian dengan uang Anda gitu ya. Kemudian saya beli dalam bentuk barang, saya jual lagi, yang saya dapat untungan gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kelihatan sepele gitu ya, tapi mungkin kita harus berhati-hati gitu ya. Kemudian pencurian identitas juga berlanjut mungkin pada penipuan gitu. Penipuan. Kenapa? Kalau saya tahu nama Anda, nomor telepon Anda, kemudian alamat Anda punya anak berapa, kemudian apakah Anda sakit atau tidak, saking ngeksisnya Anda, saya bisa tahu Anda gitu ya. Oh, ternyata begini. Kemudian saya berikan pesan atau saya berpura-pura jadi pihak yang memberikan bantuan kepada Anda gitu. Nah, kemudian Anda memberikan data lebih detail kepada saya, dengan mudah saya akan bisa memanfaatkan data tersebut untuk menipu Anda gitu ya istilahnya. Ini khususnya yang terkait dengan finansial sudah pasti akan sangat erat gitu ya. Kenapa di Indonesia masih relatif agak tidak aware gitu, karena urusannya keterkaitannya dengan finansial ini masih agak jauh gitu ya. Di negara yang sistemnya sudah terintegrasi dengan sangat baik, contohnya saya di Belanda gitu ya, saya hanya perlu meregistrasi sekali saja data saya ke City Hall, katakanlah kecamatan gitu ya, bahwa saya akan tinggal di sini selama 4 tahun dan seterusnya. Maka data itu dipegang oleh institusi tersebut, pemerintah dalam hal ini di City Hall gitu ya.
Nah, untuk beberapa layanan mereka akan ngambil dari layanan tersebut. Nah, ini inilah yang akan menjadi permasalahan. Ini yang akan menjadi permasalahan di sana ketika data kita terbuka, gitu, atau dapat diambil oleh orang. Dengan mudah mereka bisa ke sana kemari atau melakukan klaim dan kawan-kawannya, gitu ya, terhadap beberapa fitur keuangan, gitu ya. Jadi pajak, kelebihan pembayaran dan seterusnya, saya bisa ambil itu. Gitu ya. Nah, kemudian beberapa hal lainnya seperti pajak juga akun layanan komunikasi seperti yang saya ceritakan tadi, gitu. Jadi ya saya sempat sampaikan tadi, tidak harus semua identitas adalah langsung melekat pada kita bisa identifikasi seseorang. Ada penelitian di Amerika dilakukan oleh sini, di mana beliau menyampaikan bahwa di Amerika itu orang bisa langsung diidentifikasi, bisa dirujuk oleh tiga buah data saja yang tidak langsung menuju pada dia. Kalau saya tidak salah itu adalah zip code, kode pos, kemudian tanggal lahir, kemudian gender atau jenis kelamin, gitu ya. Jadi ini sudah merujuk kepada bisa merujuk kepada satu individu tertentu, gitu. Kalau di Indonesia mungkin agak relatif lebih aman, kan? Saya bilang lebih aman, gitu ya. Kalau pengalaman saya di luar saat itu, kode pos itu formatnya kurang lebih 1234 AB, gitu ya. Jadi 1234 AB. Nah, hal inilah yang melekat erat pada alamat sebenarnya. Kenapa? Dengan kode pos yang spesifik tertentu seperti itu, ini sudah langsung merujuk pada satu alamat tertentu, alamat A misalkan. Nah, ini yang bisa langsung mengerucutkan pencarian pada satu daerah tertentu saja, ya, satu wilayah kecil yang relatif kecil. Kemudian dengan gender dan birth date sudah pasti sudah akan merujuk lebih spesifik lagi di daerah itu, siapa sih yang ulang tahunnya tanggal sekian, gitu ya. Nah, itu kan mungkin bisa dicermati lebih jauh. Walaupun mungkin keberhasilannya masih 80 sekian persen, tapi 80 sekian udah cukup banyak ya, karena dia sudah buktikan dengan memberikan atau menemukan atau mengidentifikasi satu orang dengan riwayat kesehatannya, kan gitu ya. Nah, ini mungkin di Indonesia mungkin belum terlalu aware karena Anda mau cari 81116 ini, misalkan untuk daerah kalian itu di Singaraja, gitu ya. Itu masih luas sekali, gitu ya. Dengan harus lebih spesifik lagi untuk bisa menemukan satu orang tertentu. Mungkin ini pertimbangan beberapa regulasi mungkin tidak se-strict yang ada di GDPR, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi permasalahan, bagaimana sih cara mengamankan, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengamankan, gitu. Pertanyaannya sebenarnya apa sih aman, gitu? Seberapa aman sih itu aman, gitu? How safe is safe, gitu. Tidak ada pernah yang menyampaikan bahwa aman itu benar-benar aman 100%. Kenapa? Ya karena kalau istilahnya kita kan maling selangkah lebih maju, gitu ya. Maling itu cerdas-cerdas, gitu ya. Dia bisa menemukan langkahnya masing-masing, gitu ya, untuk bisa katakanlah membobol keamanan tersebut. Jadi sekarang ditemukan langkahnya mungkin dalam waktu jam, hitungan jam, hari, menit, hari, bulan, ya mungkin yang agak panjang tahun, gitu ya. Mungkin sudah bisa ada cara pembobolannya. Mungkin kalau yang seperti yang terjadi kemarin, gitu ya, di salah satu online shop, ada yang datanya bocor tapi dibilang oh ini terenkripsi nih, gitu. Dan enkripsi ini memang untuk saat ini aman, tapi untuk beberapa selang waktu kemudian sudah pasti itu datanya keluar semua, gitu ya, yang terenkripsi tersebut, gitu, bisa keluar semua. Makanya disarankan yang terenkripsi kecenderungannya adalah password, maka disarankan benar-benar Anda harus ganti password sekarang juga, gitu ya, sebaiknya. Kenapa? Karena jangan nunggu lagi sebelum itu terdekripsi sehingga bisa akun Anda bisa dalam bentuk dibobol, gitu ya. Aman akan merujuk pada perasaan sebenarnya, gitu ya. Kalau saya lihat di beberapa sumber itu lebih pada perasaan sebenarnya. Ketika bisa menjamin keamanan, menjamin bahwa data itu tidak akan mudah bocor, gitu. Tapi itu akan menimbulkan perasaan yang ya itu tadi lebih
apa namanya, lebih lega lah bahwa data saya tidak akan mudah diambil orang, gitu ya. Nah kemudian memang kecenderungannya mustahil aman itu benar-benar aman, gitu. Tapi akan sangat baik jika kita sendiri juga tidak mempermudah orang untuk memperoleh data tersebut, gitu ya. Nah, ini yang terkadang agak susah dijalani di beberapa negara yang tingkat sosialnya lumayan erat antara satu dengan yang lain, gitu ya. Kalau ada pembicara, kalau saya tidak salah dari Italia itu menyebutkan, wah ini ada yang jauh lebih apa namanya, tahu segala sesuatunya tentang daerah tersebut dibanding pemerintah. Siapa? Apa namanya? Kalau di sana istilahnya nenek-nenek yang suka bergosip, gitu ya. Kalau di sini mungkin kaitannya dengan orang yang suka bergosip. Saya tidak ingin merujuk kepada orang tertentu, gender tertentu atau dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi secara umum orang itu senang bergosip, gitu ya. Kalau di kita, ya akui sajalah, gitu ya. Tapi ini sebisa mungkin, ya itu tadi, jangan kita memberikan data-data yang mempermudah mereka untuk menggosipkan sesuatu yang bisa lari kemana-mana, gitu ya. Nah, itu juga dengan keamanan data personal secara teknologi informasi, gitu ya. Dengan mudah sebenarnya. Kalau Anda munculkan di mana-mana data Anda, kebiasaan Anda, kemudian dan lain sebagainya, berarti itu Anda memberi konsen, memberi apa namanya, memberi mempersilahkan orang untuk menggunakan data tersebut. Jadi misalkan sekarang teknologi big data dan lain sebagainya, gitu. Nah ini akan sangat dengan mudah karena katakanlah sosial media, gitu. Mereka punya yang namanya API, gitu ya. Satu layanan web service. Ketika kita minta data, itu diberikan selama data itu memang di set untuk publik, gitu ya. Jadi beberapa teman ini, oh gaya banget sih Pak Yota ini, Yota kenapa apa namanya, Facebooknya di private, ininya di private semua, gitu. Saya cuma bilang konsumsi saya pribadi tidak akan saya publish ke sembarang orang, gitu ya. Saya mungkin publish untuk beberapa orang dekat saja, gitu, atau yang saya anggap dekat, gitu ya. Untuk nanti misalkan saya ingin ngetop, ya saya akan bikin page tersendiri lah untuk yang publik, gitu ya. Nah, itu mungkin urusan nanti. Tapi sekali lagi untuk personal saya tutup, gitu ya. Kemudian kenapa regulasi itu penting? Ya itu tadi. Berikutnya ada regulasi, dan kenapa regulasi itu penting itu tadi. Ini sebenarnya hak asasi sebenarnya, gitu. Terkait erat dengan hak asasi, gitu. Dalam kaitannya dengan privasi. Permasalahannya adalah banyak yang masih mengabaikan, sekali lagi itu. Kemudian regulasi ini bisa ditujukan untuk melindungi orang sebagai pemilik datanya. Jadi saya bisa kontrol data saya yang saya berikan ke sosial media, saya bisa kontrol data yang saya berikan ke institusi-institusi pengambil data, gitu. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan. Ya, tidak perlu terlalu ekstrim, gitu ya, karena di Indonesia sekali lagi harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia juga. Pengamanan juga terkait dengan akses data. Sebelum akses data. Nah, di mana akses data ini bagiannya orang admin TI biasanya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses data tertentu. Gitu. Data tertentu hanya bisa dibuka untuk konsumsi apa namanya, level tertentu juga. Nah, ini harus diatur, gitu ya. Jadi seberapa data yang diberikan untuk publik, kemudian berapa yang diberikan untuk pihak manajemen, dan berapa yang bisa diakses oleh admin saja. Dan admin saja ini punya aturan juga bahwa dia boleh mengakses data untuk memproses seperti ini, gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan lebih jauh, gitu ya. Kemudian pemahaman selaras juga. Jadi jangan pimpinan dengan bawahan ini pemahamannya beda, gitu ya. Terhadap seberapa besar sih, seberapa jauh sih akses data itu bisa dilakukan. Kita menyebarkan data juga apa namanya, terutama yang terkait pribadi itu sejauh apa, gitu. Kemudian harus tahu aturan dan lain sebagainya, gitu ya. Saya lihat ya apa namanya, tren bersosial media ini sudah mulai terlalu jauh, gitu, terlalu jauh. Bahkan tidak hanya sosial media, katakanlah di apa namanya, di media massa saya lihat ada berita, ada kemalangan orang mengalami kemalangan, kemudian di berita tersebut bahkan sampai detail alamatnya keluar di sana. Nah, ini tidak seharusnya, gitu. Pemahaman di rekan-rekan
media juga mungkin perlu diimprove gitu ya, diimprove sehingga tidak menimbulkan ya gejolak di masyarakat juga gitu ya. Jadi oh ternyata itu tetangga saya, oh ternyata dia COVID langsung dikucilkan dan lain sebagainya. Kita masih ingat permasalahan terkait pasien 0 dan pasien 1 ya yang di COVID-19 di Indonesia gitu. Datanya menyebar luas di kalangan sekitarnya gitu sehingga mereka benar-benar menjadi bulan-bulanan gitu ya. Itu dari apa yang saya baca gitu ya. Kemudian juga ya sudah pasti bijak dalam berbagi gitu ya. Berbagi ketika kita memberikan data kita sebaiknya dicermati dulu mana yang bisa dibagi, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak. Ketika registrasi sebuah layanan, misalkan untuk layanan apalah contohnya, layanan online shopping gitu, kan tidak perlu kita memberikan data istri kita, pasangan kita namanya siapa, kemudian lain sebagainya, itu hal yang tidak esensial gitu ya. Biasanya yang esensial dikasih tanda kan gitu ya. Nah, cukup itu saja yang diisi gitu. Cukup itu saja yang diisi. Kalaupun Anda tidak setuju mengisi itu ya jangan dipakai gitu ya. Jadi kalau tidak salah pendiri Google sempat menyampaikan itu. Jadi kalau kita tidak setuju dari awal jangan pakai gitu sebenarnya. Oke. Oke. Kemudian bagaimana dengan ini ya terutama saya ingin tekankan. Bagaimana dengan perorangan ini kita bisa menghadapi permasalahan data ini sebenarnya dan dengan segala resikonya. Sudah pasti saya sarankan perilaku dan pola pikir yang sehat saja gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu gampang tergiur terhadap iming-iming ini dan itu gitu. Kemudian lepas dari berapapun susahnya kita gitu ya. Karena beberapa kasus misalkan saja untuk beberapa fintech di beberapa negara tertentu dia memberikan bunganya sangat tinggi tapi dibuat syarat dan ketentuan yang sangat kecil gitu ya, yang mungkin ada di halaman yang jauh dari jangkauan sehingga orang berpikir oh gampang nih saya cuma tinggal kasih KTP saya sudah dapat duit yang saya perlukan gitu ya. Tapi kemudian bunganya dan seterusnya dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan lebih jauh. Kemudian Anda memenangkan hadiah ABC gitu ya. Ini yang mungkin harus dicermati lebih jauh, benar enggak sih, kemudian dan lain sebagainya. Karena hadiahnya mobil, kita langsung tergiur, kita transfer sejumlah uang untuk uang muka dan kawan-kawannya, kemudian kita dapat untuk pajak, kemudian kita ternyata ditipu. Nah ini yang perlu kemudian sadar, logis dan waspada juga. Nah, gitu. Untuk instalasi beberapa aplikasi Anda harus mencermati, tidak semuanya harus di oke. Misalkan saja cookies yang banyak muncul di bawah gitu ya, karena efek GDPR juga. Mereka harus mengkonfirmasi bahwa saya menyetujui bahwa cookies untuk di layanan website biasanya itu saya setuju untuk diinstal. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sana bahwa Anda bisa memanage sebenarnya cookies tersebut. Mana yang bisa saya install, yang ingin saya install atau setujui saya install, mana yang tidak gitu ya. Misalkan sebuah layanan katakanlah online shopping gitu, mereka sudah pasti akan memberikan beberapa menginstalkan beberapa cookies yang bisa mengimprove layanan. Cuman ada beberapa layanan yang mungkin saya anggap tidak ada sangkut pautnya gitu ya, enggak usah. Misalkan saja terkait lokasi gitu, saya enggak perlu online shopping menurut saya misalkan, saya tidak perlu saya menganggap tidak perlu online shopping itu mengetahui di mana posisi saya. Pokoknya saya pesan sekarang, saya kirim ke alamat saya, sudah alamat yang saya tentukan, beres gitu. Nah ini bisa saya untuk disable di sana gitu ya. Nah kemudian tidak semua harus diklik gitu ya. Nah, ini yang yang benar-benar harus pelan-pelan sebenarnya kita mencermati gitu ya. Harus waspada gitu ya, harus berpikir logis juga gitu. Terutama ini terkait hoax atau beberapa penipuan gitu. Oh, klik di sini untuk memperoleh ini. Oh, coba lihat deh ya. Begitu klik kemudian ada aplikasi-aplikasi bawaan gitu yang terinstall gitu karena ada dalam tanda petik penanda di sana bahwa dengan mengklik ini Anda setuju untuk melakukan ini. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus Anda cermati lebih jauh. Kemudian instalasi juga, instalasi kita
kebiasaan next, oke, atau next finish gitu ya. Nah, antara next satu dengan next lain ini Anda harus cermati. Kadang-kadang oh sudahlah paling cuma tulisan saja. Kadang-kadang mereka menyisipkan di sana dengan ini Anda menyetujui bahwa apa namanya Anda menginstal aplikasi bawaan ini. Nah, ini harus dicermati kembali gitu ya. Kemudian third party atau aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga ini relatif apa namanya relatif ya kadang-kadang berbahaya juga. Kita masih ingat bagaimana Cambridge Analytica itu memanfaatkan itu sebenarnya ya di masa beberapa kampanye biasanya sudah mulai marak lagi gitu ya. Anda bisa lihat, Anda coba saja lihat ya. Misalkan saja aplikasi-aplikasi yang katakanlah menarik gitu ya. Bagaimana kalau saya berjenggot tapi saya tidak mendukung aplikasi itu gitu. Misalkan saja bagaimana aplikasi berjenggot. Ketika Anda klik, Anda coba baca sedikit saja di bagian-bagian penting yang ditawarkan di sana gitu. Hak apa yang Anda berikan kepada mereka gitu ya. Kemudian data apa yang mereka bisa ambil dari saya. Nah, ini Cambridge Analytica kemarin permasalahannya adalah mereka mengambil data tersebut, ya bisa saya ambil. Kenapa? Karena itu memungkinkan melalui API. Cuman aturannya sebenarnya API ketika Anda ambil, Anda tidak boleh simpan. Anda hanya gunakan saja, setelah selesai Anda harus lepaskan itu data. Gitu ya. Nah, ini yang mungkin beberapa perusahaan agak nakal gitu ya, bukan agak nakal, kalau sudah melakukan itu nakal sebenarnya, menyimpan data-data yang tidak seharusnya dia simpan. Gitu. Juga hoax gitu ya. Kemudian jangan dengan mudah lah Anda menyebarkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terkait dengan data pribadi, ini sudah pasti akan apa namanya mengarahnya pada privasi itu tadi. Ketika privasi itu ada aturannya, Anda akan kena juga. Nah, ini yang mungkin kita agak unaware gitu ya. Ya pokoknya apa sih orang kita tidak ada yang dirahasiakan. Nah, itu permasalahan juga gitu. Ada yang menyebutkan, ya kalau Anda tidak ada rahasiakan kasih tahu saya apa namanya akun email Anda, password email Anda, ya saya ingin lihat-lihat deh kan tidak ada yang Anda rahasiakan. Ya, sampai di sana sudah pasti semua pada oh enggak boleh gitu ya. Kenapa Anda bisa bicara seperti itu? Ya mohon tidak apa namanya mengedukasi yang kurang baik seperti itu gitu. Kalau misalkan Anda berpikir seperti itu ya itu hak Anda gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya sekali lagi data yang Anda berikan secara sembarangan itu akan dengan senang hati kita bisa mining gitu ya. Kita bisa ambil gitu. Misalkan saja dari apa namanya posting Anda gitu. Jadi bagaimana sih saya bisa lakukan itu gitu ya. Apa namanya orang-orang di TI bisa lakukan itu. Jadi orang ini karakteristiknya seperti apa sih dilihat dari postingannya gitu ya. Si X ini, kemudian si Y ini apa sih yang menyebabkan dia gampang excited gitu. Bisa sebenarnya gitu dengan beberapa teknologi yang berkembang di WISE ini memanfaatkan ya, AI dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi bisa sampai cukup jauh sebenarnya kita bekerja apa namanya memproses data itu. Nah, sekali lagi regulasi yang membatasi di sana sebenarnya gitu ya. Kemudian untuk Anda sendiri ya berikanlah batasan memberikan dan menggunakan data gitu ya. Jadi kapan Anda bisa memberikan data untuk data Anda sendiri, terutama data orang lain. Nah, ini harus berhati-hati gitu ya. Di kita masih relatif mudah sekali gitu ya. Katakanlah zamannya belum ada autentikasi dua langkah gitu ya. Saya bisa menebak, gitu ya. Saya bisa menebak atau bisa mengambil atau menebak password orang gitu ya, password email terutama yang ada pengingatnya gitu ya. Saya sempat berdiskusi dengan teman, oke, kasih saya waktu sekian hari saya bisa peroleh passwordmu gitu ya. Untungnya saat itu beruntung gitu ya, beruntung. Kenapa? Karena pengingatnya ya paling nggak jauh dari data-data pribadinya gitu ya, namanya, nama panggilan kecilnya, kemudian tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Saat itu kasusnya adalah panggilan kecilnya. Ya saya tinggal pantengin aja di postingnya, kemudian di komennya, bukan di postingnya dia akan menyebutkan nama kecilnya, tapi di komennya orang-orang terdekatnya akan cenderungan menyebut atau memanggil dia dengan nama kecilnya gitu. Nah ini yang saya kemudian gunakan, kemudian saya tunjukkan, ini saya bisa nih gitu.
Nah, itu apa namanya, dengan kesepakatan dia gitu ya, dengan kesepakatan dia. Saya itu main-main saja sih gitu. Dan penting main-main saya melihat bahwa data itu dengan mudah sebenarnya bisa diambil dari sesuatu yang di-share tidak oleh kita sebenarnya, tapi dengan orang lain gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dicermati lebih jauh. Kemudian ya kenapa itu kemudian autentikasi 2 langkah itu sebaiknya Anda gunakan gitu ya, karena ada beberapa langkah yang beberapa layer, beberapa lapis yang harus ditembus orang untuk bisa akuisisi atau mengambil akun Anda lah, katakan seperti itu. Kemudian secara teknis ya ini sudah umum ya. Yang perlu Anda lakukan adalah atur privasi dan security. Ini terkaitannya dengan password. Saya tadi sempat lihat ada postingan dari Kepala PTTIK gitu ya. Password aja apa namanya? Saya lupa, nanti saya coba cari lagi terkait itu. Yang jelas Anda harus atur privasi dan security. Ini orang kecenderungannya malas gitu ya. Oh, ngapain sih kebanyakan ini dan itu? Ya, itu hak Anda, sekali lagi hak Anda. Tapi sekali lagi berhati-hati terutama ketika Anda menginstal aplikasi-aplikasi yang katakanlah tidak jelas juntrungannya. Ini berbahaya gitu. Kenapa? Karena data itu bisa diambil dan bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian apa namanya, privacy security. Misalkan saja aplikasi itu tidak perlu saya anggap memerlukan lokasi saya. Jadi jangan diberikan hak untuk mengakses lokasi Anda gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Kemudian password itu harus diatur sedemikian rupa. Oh, sebelum ke sana, dari penelitian saya sebelumnya terkait beberapa aplikasi yang ada digunakan oleh radiolog itu menunjukkan hanya 2 dari 10 aplikasi yang settingan default-nya itu mendekati 100% anonimisasi. Jadi 8 aplikasi itu secara default tidak memberikan menjamin kerahasiaan data gitu ketika dia digunakan untuk sharing. Sayangnya ini banyak digunakan oleh radiolog gitu. Nah, ini permasalahannya gitu. Nah, kemudian kita cermati walaupun dengan kustomisasi saya rasa 6 dari 10 itu sudah bisa meningkatkan keamanannya, tapi sekali lagi orang kecenderungannya yang awam akan menggunakan default. Maka membiasakan diri sekarang Anda untuk melihat settingan privasi supaya tidak tidak melakukan sesuatu yang mungkin Anda tidak kehendaki, tidak maksudkan, tapi ternyata ya itu tadi bisa melanggar. Kemudian password juga, password yang disarankan adalah cukup panjang tapi mudah diingat. Nah, ini kan repot ya. Kalau bisa random tapi bisa diingat, ya itu apalagi lebih repot lagi. Kemudian perpaduan dengan angka dan juga tanda baca. Tapi password seperti ini yang umum digunakan, ini ada beberapa penelitian menyampaikan atau beberapa artikel menyampaikan kecenderungannya password. Nah, ini setelah ini mungkin banyak yang ganti password nih. Yang paling depan adalah huruf kapital, kemudian diikuti huruf biasa, kemudian diikuti oleh angka terakhir biasanya. Biasanya tidak lebih dari 4 angka. Itu kan. Nah, kemudian kalaupun ada tanda baca underscore paling sering digunakan di antara huruf dan angkanya. Gitu. Nah, sekali lagi, kalau misalkan itu format password Anda, silakan dicari format yang lebih aman gitu ya. Kemudian juga yang paling bagus saat ini pengamanannya adalah orang yang suka mengetik tulisan-tulisan alay itu ya, dalam bentuk alay gitu. Kombinasi huruf dan angkanya banyak gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jauh lebih menguntungkan gitu bagi mereka karena relatif lebih aman, sekali lagi lebih aman walaupun tetap masih bisa dibobol gitu ya. Nah, kemudian matikan fitur-fitur yang tidak penting seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian gunakan aplikasi yang terpercaya yang bisa melakukan pengamanan terhadap perangkat Anda, misalkan antivirus dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa update dan upgrade. Jadi ini yang sering dilupakan. Oh, nggak usah lah karena nanti bikin lambat. Sekarang kecepatan akses internet sudah relatif tidak ada masalah. Saya rasa update dan upgrade bisa dilakukan, terutama juga perangkat seperti komputer, gitu ya.
Oke, kemudian saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh sampai berbuih-buih sekarang ini gitu ya. Semoga tidak membuat Anda ngantuk atau meninggalkan komputer Anda. Biarin aja lah Pak Yota ngoceh di sana gitu ya. Oke, semoga apa yang kita diskusikan lebih banyak membawa manfaat bagi kita semua. Oke, saya serahkan ke Pak Sindu untuk proses lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yota. Wah, Jadi, kepanjangan ya Sindu ya? ya, lagi 5 menit ini Pak. Nggak apa-apa, kasih kesempatan. Ya, jadi sangat bagus sekali. Saya sampai tidak berani menyetop Pak, karena wah, materinya cukup bagus ini, sangat bagus sekali. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin Oke. ini lagi 5 menit, karena setelah ini juga akan digunakan. Ada kuliah online lagi untuk selanjutnya. Oke. Sebentar, saya bisa enggak? Nah, Bapak bisa lihat Pak. Nah, itu ada beberapa pertanyaan lumayan ini. Beberapa ya. Nah, Oke. Salah satu mungkin dari beberapa itu bisa dengan waktu 5 menit Pak. Silakan Bapak Yota. Oke. Oke, yang pertama, tidak semua memahami bahwa data bisa diretas. Bagaimana teknik secara sederhana mengetahui bahwa data kita telah diretas? Kalau data diretas mungkin kita tidak secara orang awam gitu ya, agak susah melihat gitu ya. Tapi kalau saat kita aktif, ada beberapa aktivitas yang mungkin mencurigakan gitu ya. Jadi misalkan mouse gerak sendiri, kemudian ada beberapa aplikasi. Kalau kemarin sempat saya dengar pemaparan di salah satu webinar juga. Kalau misalkan aplikasi Anda, handphone Anda misalkan tidak menginstal banyak hal gitu ya, tapi baterainya terus cepat habis gitu ya karena satu aplikasi tertentu. Ini mungkin Anda perlu cermati apakah ada aplikasi lain yang berjalan di belakang itu. Nah, kemudian lalu bagaimana langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk pengamanannya? Ya sudah pasti kalau Anda sudah mencermati ada gelagat-gelagat tidak bagus gitu ya dari aplikasi Anda gitu ya. Anda lebih baik ganti password. Itu pertama, yang paling esensial. Ganti password, kemudian mungkin lakukan pengamanan berlapis itu tadi. Gitu. Nah, ini akan jauh lebih mengamankan kembali gitu, karena orang yang punya akses sudah pasti akan. Kemudian Anda harus cek, misalkan di komputer, Anda harus cek aplikasi apa saja sih yang terinstall. Kalau Anda bisa lihat di add remove program, di sana Anda akan bisa cermati bahwa banyak sekali aplikasi yang mungkin tidak Anda perlukan gitu ya. Itu bisa Anda uninstall gitu, karena ini berpotensi ini menjadi sarangnya gitu ya, sarangnya kegiatan-kegiatan yang tidak baik untuk pencurian data, terutama ketika Anda ada di daerah-daerah yang rawan atau komputer Anda penuh dengan data sensitif. Nah, ini perlu penanganan lebih lanjut gitu ya. Kalau misalkan benar-benar tidak, kalau Anda di kantor gitu, Anda benar-benar tidak paham, ya mungkin bisa segera panggil tim IT gitu ya. Kemudian data pribadi apa saja yang bisa kita share atau isikan di media sosial? Terserah Anda sebenarnya. Kalau data pribadi ini benar-benar hak orang tersebut untuk memberikan sebenarnya. Nah, kemudian di sosial media yang saya sarankan gitu ya, saya sarankan apalagi kalau aksesnya publik, jangan terlalu masuk ke dalam ranah personal gitu. Sekali lagi kalau ini benar-benar publik gitu ya, karena ya sesedikit apapun data yang Anda gunakan sebenarnya bisa diolah lebih lanjut ya. Tapi sekali lagi kalau tidak terlalu jauh masuk ke dalam, akan lebih susah. Sekali lagi poinnya tadi, aman itu sebenarnya perasaan gitu ya. Selama Anda nyaman gitu ya, sekali lagi berpikir tidak ada rahasia yang harus saya simpan di sini, ya sudah, tidak ada masalah gitu ya. Tapi sekali lagi jangan memberikan seperti Anda memberikan password akun Anda. Ini banyak terjadi sebenarnya. Saya nggak sempat nih nyeting ini, settingin dong, kasih password gitu ya. Walaupun orang tersebut dapat dipercaya, bisa jadi ya yang namanya khilaf gitu ya. Ini bisa menjadi bumerang buat Anda. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian
Ya, moga-moga itu bisa menjelaskan gitu ya. Kemudian nomor 3 dari Ade Putra, izin bertanya Pak. Oke, untuk pengamanan berlapis untuk data yang kita punya, bagaimana cara melakukan? Di beberapa layanan seperti misalkan di email, Gmail, kemudian di beberapa layanan online shopping, Anda coba cari di bagian security. Di sana biasanya akan menunjukkan cara pengamanan berlapis. Jadi misalkan saja kalau di bank dia selain password akan ada OTP ya, one time password yang bisa digunakan. Atau mungkin sekarang sudah banyak umum digunakan dengan menggunakan yang digunakan adalah aplikasi autentikasi. Jadi autentikasi dia akan direfresh dalam sekian masa gitu untuk bisa memberikan kode-kode tertentu yang Anda harus masukkan. Jadi misalkan Anda ada orang mencoba meretas dengan melakukan brute force misalkan, dia akan perlu waktu. Nah, perlu waktu sekian lama, dia akan kehabisan waktu ketika kode autentikasinya sudah berubah. Nah, ini yang mungkin perlu Anda cermati. Sekali lagi, coba cari di setting bagian privasi atau security. Biasanya di sana akan disertakan. Di yang saya sering gunakan Gmail memberikan hal itu, kemudian di aplikasi-aplikasi lokal seperti Tokopedia dan lain sebagainya juga memberikan gitu ya. Cuman ya permasalahan dari kemarin ya itu ada yang meretas dari dalamnya gitu ya. Ini satu hal yang kita tidak bisa kontrol lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian mohon maaf Pak Yota. Ya. Halo. Ya, mohon maaf Pak Yota. Sepertinya lagi beberapa pertanyaan kami terpaksa menghentikan dulu karena akan digunakan ini. Oh gitu. Ini. Jadi ya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu partisipan. Mungkin beberapa pertanyaan ini Pak Yota mungkin akan menjawab mungkin dengan materi mungkin Pak Yota yang jadi. Oh boleh. Ya, di kesempatan berikutnya mungkin saya akan rangkum untuk bisa jadikan materi tersendiri gitu ya. Ya, baik. Oke. Ya, mohon maaf sekali lagi untuk rekan-rekan yang belum terjawab gitu. Semoga tidak mengurangi makna diskusi kita hari ini. Sorry, saya benar-benar tidak lepas kontrol waktu, jadi agak kelewatan gitu ya. Gitu. Jadi boleh saya akhiri dulu presentasinya Pak Sindu ya. Silakan Pak Yota. Jadi untuk mengakhiri, ya saya berharap perkuliahan hari ini atau diskusi hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita. Paling tidak awareness lah, kewaspadaan, kesadaran bahwa data yang kita miliki itu hak kita gitu. Jadi kita harusnya bisa kontrol gitu ya. Ada beberapa regulasi yang mungkin bisa digunakan. Nah, untuk mengakhiri saya ingin menyampaikan satu pantun, walaupun ini mungkin pantunnya agak-agak kurang bagus gitu ya. Ada katak dalam parit, kemudian melompat-lompat ke kubangan. Ayo kita hindari bahaya COVID, tetap jaga jarak dan juga jaga kesehatan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan selamat siang, Om Santi Om. Saya kembalikan ke Pak Sindu. Oke, baik, terima kasih Pak Yota. Mantap sekali pantunnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu partisipan terkait dengan materi kali ini dan proses kuliah online kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk nanti mohon waktunya untuk mengisi form dan form ini akan digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon diisi sebelum jam 4 sore. Terima kasih atas partisipasinya Pak Yota. Ya, sama-sama. Kami akhiri perkuliahan online Pak Yota hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Bisa saya live ini ya, Sindu. Sudah selesai direkam? Silakan Pak, sudah Pak. Oke. Ya. Oh ya, email saya yota.hernanda@undixa.cd. Kalau misalkan diperlukan. Bisa diskusi lebih lanjut di sana. Baik Pak. Sudah Pak. Ya. Oke.